Persib Bandung masih menjadi salah satu tim yang menyita perhatian di BRI Super League 2025-2026. Hingga pekan ke-7, Maung Bandung mengumpulkan 10 poin dari 6 laga dan duduk di posisi ke-6 klasemen sementara. Catatan tersebut memang tidak buruk, tetapi juga belum sepenuhnya memuaskan bagi klub dengan status juara 2 musim beruntun. Borneo FC saat ini berada di puncak klasemen dengan keunggulan 8 poin atas Persib. Gap yang cukup jauh ini membuat publik mulai menaruh tanda tanya. Apakah Persib bisa mempertahankan konsistensi untuk tetap bersaing di jalur juara? Apalagi performa mereka di awal musim terbilang masih naik turun. Dari 6 laga yang dijalani, Persib sudah menelan 2 kekalahan. Catatan ini memperlihatkan bahwa mereka belum menemukan kestabilan yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Meski begitu, Skatosan Bojan Hodak tetap memperlihatkan karakter kuat dan daya juang, sesuatu yang bisa menjadi modal penting ke depan. Lantas, apa saja nilai plus dan minus yang bisa dicatat dari performa Persib Bandung sejauh ini? Mari kita bedah lebih jauh. Kekalahan dari Persita Tangerang di pekan ke-7 memperlihatkan betapa rapuhnya efektivitas lini serang Persib. Bojan Hodak terang-terangan menyoroti masalah ini. Seharusnya kami bisa mencetak gol lebih dulu, tapi gagal, termasuk dari eksekusi penalti. Keluh sang pelatih usai pertandingan. Masalah penalti memang menjadi catatan serius bagi Persib. Hingga pekan ke-7 sudah ada 3 eksekusi penalti yang gagal dikonversi menjadi gol. Situasi ini tentu membuat tim kehilangan poin berharga yang bisa menjaga posisi mereka lebih dekat dengan papan atas. Meski begitu, penampilan William Barros tetap patut diapresiasi. Striker asal Brazil itu telah mengoleksi 4 gol dari 6 laga. Sayangnya, kontribusi lini depan terlalu bergantung padanya. Ketika Barros kesulitan, Persib pun kesulitan mencetak gol. Kurangnya alternatif pencetak gol menjadi salah satu titik minus terbesar Persib sejauh ini. Di sisi lain, Persib Bandung tetap memiliki nilai plus yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kedalaman skuad mereka cukup menjanjikan. Nama-nama seperti William Marcelino, Andre Jo, hingga Patricio Matricardi bahkan sempat mengalami laga dengan bangku cadangan saat menghadapi Persita. Fakta ini menunjukkan bahwa Persib punya opsi rotasi yang luas. Kedalaman skuad yang mumpuni seharusnya bisa membantu Persib menjaga konsistensi sepanjang musim. Dengan jadwal padat dan risiko cedera, kedalaman ini akan sangat krusial untuk menjaga peluang bersaing di papan atas hingga akhir musim. Selain itu, mentalitas tim juga menjadi keunggulan Persib. Mereka menunjukkan daya juang tinggi seperti ketika mengalahkan Arema FC dengan performa penuh determinasi. Bahkan dalam kekalahan dari Persita, Maung Bandung tak mampu mencetak gol di menit 99. Bukti bahwa mereka tidak mudah menyerah. Mentalitas ini bisa menjadi senjata penting untuk menghadapi persaingan ketat di BRI Super League 2025-2026. Persib Bandung kembali mengalami kekalahan menyakitkan dalam lanjutan BRI Super League 2025-2026 pada Sabtu lalu. Pengamat sepak bola nasional Binder Singh mencoba mengurai faktor kekalahan sang juara bertahan besutan Bojan Hodak via kanal YouTube pribadinya Bola Bung Binder. Bagi Persib Bandung, inilah kekalahan kedua mereka yang dua-duanya mereka alami di partai tandang. Sebelumnya, Persib juga kalah dari Persijap Jepara dengan skor yang sama 2-1, kata Binder. Pertandingan ini digelar di Bali, tapi saya pikir bukan itulah alasan atau faktor yang membuat Persib Bandung mengalami kekalahan. Saya awalnya juga bingung kenapa pertandingan ini kok mainnya di Bali. Tapi kemudian saya cek dari media dan saya baru dapat jawabannya kemarin bahwa ternyata keputusan pindah venue bukan atas kehendak I-League atau operator liga. Perubahan diajukan tim tuan rumah dan disepakati oleh tim tamu. I-League hanya menyetujui setelah ada kesepakatan kedua pihak. Jadi ini saya dapat dari media ya. Lanjutnya. Dalam pandangan Binder Singh, Persib Bandung sejatinya tidak bermain buruk, hanya saja Persita Tangerang bermain lebih efektif dalam pertandingan tersebut. Persita Tangerang, lebih lanjut Binder Singh mengurai, tidak punya banyak peluang. Meski begitu, tim berjulukan pendekar Cisadane tersebut karena merepotkan lawan. Suasana media sosial pecah setelah Persib Bandung menelan kekalahan dari Persita Tangerang pada laga pekan ke-7 Super League 2025-2026. Kekalahan itu langsung memicu kritik tajam dari para bobotoh yang merasa kecewa dengan performa tim kesayangannya. Bahkan mereka serentak melayangkan berbagai masukan. Sejumlah catatan jadi sorotan publik, mulai dari gagalnya eksekusi penalti yang seharusnya bisa menjadi pembuka kemenangan, hingga tumpulnya barisan depan yang tak mampu menuntaskan peluang meski dihuni striker dengan kualitas mumpuni. Tak sedikit bobotoh kemudian menyoroti satu nama, Goran Pauli.
Ex-asisten pelatih Persib itu dianggap punya andil besar dalam membangkitkan ketajaman di depan di masa lalu. Ajakan agar Paulik kembali pun menggema di jagat maya. Bring back Goran Paulik, tulis akun @pet.persib. Cobi EU Pak Ade terhadap kontekan Uwi Keun Goran Paulik. Komentar Ediki Muhammad Ghazali. Sumpah butuh banget pelatih striker, @putra Aditya 10. Dan masih banyak lagi. Bagi Boboto, Paulik bukan nama asing. Pria kelahiran Kroasia 31 Maret 1965 itu pernah duduk di kursi asisten pelatih Persib pada musim 2023-2024 hingga 2024-2025 mendampingi Bojan Hodak dalam 25 pertandingan. Ia terakhir tercatat membela Persib pada 1 Juli 2024 sebelum dilepas dan hingga kini masih belum memiliki klub baru. Sebelum jadi pelatih, Paulik dikenal sebagai seorang striker di era 90-an yang akhirnya gantung sepatu pada 2007. Jejak karirnya cukup panjang, baik sebagai asisten maupun pelatih kepala. Ia pernah menangani klub seperti Johor DT2, Rangers, Dongguan Dance hingga dipercaya pelatih timnas Hong Kong. Bahkan sebelumnya, yang sempat mengisi posisi asisten pelatih timnas Kuwait. Selepas berpisah dengan Paulik, Persib kemudian menunjuk Igor Tolik pada 2 Juli 2024 sebagai bagian dari perombakan tim. Namun dengan hasil terbaru, publik mulai mempertanyakan efektivitas lini depan yang hingga kini masih bermasalah. Di sisi lain, pernyataan mengejutkan datang dari mulut Goran Paulik sendiri. Mengutip dari akun Instagram @persibtalk, akun itu mengunggah postingan yang memperlihatkan pernyataan Goran Paulik baru-baru ini. Aku bisa kembali ke Persib Bandung jika mereka menghubungiku kembali. Aku akan kembali. Terima kasih. Pernyataan itu menegaskan bahwa Goran bersedia kembali untuk membuat lini serang Persib kembali tajam seperti dulu. Akankah manajemen bersedia memulangkan Goran Paulik kembali? Menarik untuk dinanti.